Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Ketangrejo, Ibu Suminem SPD LPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Ketangrejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita pada siang ini bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya dari dunia hingga di akhirat nanti. Kepada Bapak Ibu semua, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Siti Muzaroah dari SDN 2 Ketangrejo CGP Angkatan 11 akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena berkenan hadir di sini meluangkan waktu dengan kesibukan panjenengan sedaya saged meluangkan waktu di sini untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang saya lakukan hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya memulai diseminasi budaya positif, di sini saya akan memberi waktu kepada Ibu Suminem selaku Kepala Sekolah di SDN 2 Ketangrejo untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Suminem, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Ketangrejo, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan panjang umur. Yang mana pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata Ibu Siti Muzaroah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan melaksanakan tentang aksi nyata, yaitu kegiatan dari Ibu Siti Muzaroah SPD, yaitu selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024, Ibu Siti Muzaroah akan melaksanakan diseminasi budaya positif tentang kegiatan yang ditunjukkan kepada suatu kelompok agar timbul kesadaran yang akhirnya bisa bermanfaat kepada anak-anak dan juga kepada teman sejawat di lingkungan
SD 2 Ketangirjo ini. Untuk selanjutnya kita ucapkan kepada Ibu Siti Mujairah dalam pelaksanaan CGP ini yang sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut, yaitu tentang aksi nyata. Semoga dalam pelaksanaan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Siti Mujairah. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Sekarang kita mulai, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Untuk menambah semangat kita semua, mari kita lakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu berdiri semua. Dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung tercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan
belajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif, hal-hal baik akan dimunculkan dari berbagai kegiatan. Dan semua itu dapat diciptakan mulai dari pembuatan keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Tujuannya adalah satu, menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan, menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik, yaitu dari diri murid sendiri, mendisiplinkan diri murid sesuai dengan keyakinan kelas berdasarkan profil belajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Konsep inti budaya positif adalah satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Jadi di modul 1.4 tadi saya telah mempelajari tentang berbagai macam tadi yang saya sebutkan. Sekarang di sini saya mau tanya pendapat dari Bapak Ibu guru di sini. Apa Anda setuju dengan pernyataan ini? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju, karena dengan hukuman itu bisa membuat hati anak terluka, terus menimbulkan rasa kebencian terhadap guru, terus juga anak-anak akan dendam gitu Bu. Terima kasih Wita. Yang kedua coba, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana Ibu? Ya Bu, setuju dengan pendapat nomor 2 karena positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Terima kasih Beni atas pendapatnya. Coba yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu bagaimana? Dengan adanya motivasi anak, misalkan anak-anak diberi penghargaan. Contohnya kelas 1 ya, seandainya anak itu bisa mengerjakan dengan betul semuanya, itu cukup diberi penghargaan, misalnya bagus, tingkatkan agar anak-anak tadi bisa meningkatkan belajarnya lebih giat lagi. Anak itu sudah senang sekali. Matur suwun, Kusminan. Ya. Terima kasih atas pendapat dari Bapak Ibu semua. Kita selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan teori perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus mencoba mengajarkan anak itu
dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu, supaya tumbuh kembangnya itu sesuai perkembangan psikologi anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada lirik lagu profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu sudah menghafalkan? Sudah? Coba Bu. Menyanyikan apa? Oh J, coba. Kalau Ibu di kelas biasanya bagaimana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh J, Bu Heni sudah mengajarkan muridnya lagu profil pelajar Pancasila. Jadi kalau anak-anak disuruh menghafalkan nomor 1 apa? Oh, beriman kepada ya bertakwa. Yang kedua apa? Ketiga. Kalau disuruh menghafal secara langsung, biasanya anak-anak itu tidak semangat sih. Tapi kalau dibuat lagu, anak-anak bisa semangat. Sekarang kita nulis konsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusinya ini guru itu mengontrol murid. Jadi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritis dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi di gambar ini. Setelah itu, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau disiplin positif itu apa, Bapak Ibu? Kegiatan yang bagus yang mendorong murid untuk ke arah yang lebih baik. Sekarang kita nilai-nilai kebajikan. Ini menurut profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, ras, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Ini nilai-nilai kebajikan yang dapat kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Secara tidak sadar, kita itu mempunyai 5 dasar kebutuhan
Yang satu, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada apa saja? Makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, rasa kebersamaan. Kalau kita tidak punya kasih sayang, apa tuh? Mati rasa ya. Yang ketiga adalah penguasaan. Jadi kita itu punya harga diri, keinginan, ingin dianggap, dihargai. Langsung penguasaan, ingin memiliki prestasi. Itu yang penguasaan. Langsung tentang kebebasan. Kadang kita ingin mandiri, mencoba hal yang baru, memiliki pilihan, tidak dikekang orang lain. Yang kelima adalah kesenangan. Kita senang bermain, humor, guyon ya, iseng kadang temennya disengin, langsung ada juga kita kadang tertawa. Sekarang di sini ada studi kasus. Ini ada kamu tadi pagi terlambat, gangguin teman, sekarang buang sampah sembarangan. Iya deh, maaf, lain kali tidak aku ulangi lagi. Temannya yang satu bilang gini, aduh Dito, selalu saja buat gaduh, padahal sudah sering dinasihati guru. Kalau jenengan melihat ini, dalam pikirannya jenengan itu yang salah siapa? Yang anak kecil namanya Dito. Pasti jengkel sama Dito apa betul? Iya. Iya. Tapi kita sebagai guru itu harus mendalami, oh anak ini kenapa seperti ini? Kira-kira apa tujuan Dito? Mengapa ia terlambat? Mengapa ia sering gangguin teman? Dan sekarang buang sampah sembarangan. Terus kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Dito sehingga Dito harus melakukan hal tersebut? Ternyata pembahasannya, satu, kebutuhan bertahan hidup. Pagi-pagi Dito harus bantuin ibunya jualan di pasar untuk bisa membeli makanan agar tidak kelaparan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Dito ingin diperhatikan oleh teman dan dinasehati oleh gurunya, sehingga dia mencari perhatian dari mereka. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Dito melakukan tindakan dengan harapan. Jadi Dito melakukan tindakan ini dengan harapan teman-temannya merasa takut dan tidak berani melaporkan perbuatannya kepada guru. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Dito anak yang tidak suka mematuhi peraturan. Dia ingin bebas waktu berangkat sekolah. Dia pengen bebas membuang sampah sembarangan, bisa mengganggu teman. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Dito anaknya itu jahil, usil, sehingga dia suka mengganggu temannya. Dito senang melihat ekspresi lucu dari temannya yang telah dijahili. Jadi kalau ada anak yang nakal, sering terlambat, kita sebagai guru itu harus menggali lebih dalam lagi apa faktornya. Maka Bapak Ibu. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Ada dua, yaitu intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk
usia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerdekakan diri sendiri. Sekarang kita, apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Gimana dulu? Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Biasanya berupa tindakan fisik bersifat memaksa dan menyiksa. Nyuwun sewu, kadang kita kalau melihat anak yang nakal, temannya dijaili, secara tidak langsung kadang kita membentak, padahal itu termasuk hukuman. Kita menjewer, itu termasuk hukuman. Dia tidak tahu apa toh kesalahan yang dia perbuat, karena dia ingin kebebasan, dia kan jahil gitu. Yang kedua adalah konsekuensi. Itu biasanya terencana atau disepakati murid, dibuat tidak nyaman. Jadi sikap guru selalu memonitor perilaku murid. Contoh, kita membuat kesepakatan kelas. Anak-anak ditanya, kita mau membuat keyakinan kelas. Coba kamu membuat satu kalimat dari hati kamu. Nanti itu kita pertanggungjawabkan untuk satu kelas. Ada satu anak yang membuat contoh gini, membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu, saat membuat keyakinan kelas tadi, kita akan menyuruh anak itu ke depan. Kita bilang, kamu tadi menulis apa? Menulis membuang sampah pada tempatnya. Disaksikan satu kelas. Setelah itu kita menyadarkan anak. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita semuanya harus membuang sampah pada tempatnya. Tapi anak itu sadar, oh ya, ini saya sudah membuat keyakinan bersama anak-anak dan ibu guru di kelas. Yang ketiga adalah restitusi. Proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi seumpama ada anak yang membuang sampah sembarangan atau berkelahi di kelas, kita panggil anaknya ke kantor, kita tanya, tadi kamu membuat kesalahan apa? Contoh, tadi saya berkelahi Bu. Ya berkelahi itu gimana? Sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Itu. Kalau dia tahu dengan keyakinan kelas tadi, pasti dia bilang, oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan atau menghormati teman. Nah setelah ini bagaimana solusinya? Oh iya Bu, saya tidak akan jahil lagi, atau saya akan membuang sampah pada tempatnya. Tapi itu dengan kesadaran anak sendiri. Itu kita menggunakan segitiga restitusi itu nanti. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba aja. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, coba? Hukuman, konsekuensi. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Jadi kalau kesepakatan di sekolah harus memakai sepatu warna hitam. Tapi anak itu tidak memakai sepatu warna hitam. Seharian dia tidak memakai sepatu. Jadi itu hukuman atau konsekuensi? Fisik. Ya termasuk hukuman. Oh, ada yang jauh hukuman, ada yang konsekuensi. Sekarang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Bapak PJOK? Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Kalau mencapai 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat sekolah itu hukuman. Mulai diminta push up itu juga hukuman. Kalau mengganti tugas teman tadi yang dicoret-coret konsekuensi. Membersihkan ruangan di meja tulis karena tersenggol saat belajar itu konsekuensi. Tadi yang disuruh melepas sepatu seharian nggak pakai sepatu tadi termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK Bapak, itu termasuk konsekuensi. Oke. Sekarang kita tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya itu ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 5. Posisi kontrol guru. Jadi guru itu bisa 1 menjadi penghukum, 2 pemantau, 3 pembuat rasa bersalah, yang keempat adalah teman, yang kelima adalah manajer. Contoh penerapannya, kalau kita sebagai penghukum tadi lari lapangan 5 kali karena terlambat sekolah, disuruh melepas sepatu tadi karena tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kalau kita menjadi pemantau, kita akan sudah berapa kali ibu ingatkan, ibu kecewa sama kamu. Itu kalau kita posisi sebagai pemantau. Kalau pembuat rasa bersalah, bagaimana perasaan orang tuamu kalau tahu anaknya berbuat seperti ini? Kalau kita sebagai teman, kita bilang, ayo dong dikerjakan demi ibu guru. Jadi kebanyakan ini kalau anak kelas rendah dia males nulis, ayo dong dikerjakan demi ibu guru loh, ini di sini menunggu. Itu kita sebagai teman. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Gitu. Posisi kontrol apakah aku, Bapak Ibu guru, kalau di sekolahan, di kelas itu sebagai apa tadi? Di antara 5 tadi itu bisa sebagai apa? Bisa sebagai? Semua bisa deh. Yang garis dihindari nomor berapa Bu tadi Bu? Penghukum nomor 1 nih. Kita mencoba untuk menghindari yang penghukum itu deh. Sekarang yaitu apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Yaitu
positif, singkat agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan, melibatkan seluruh warga kelas dalam pembuatannya, dan disepakati dan diyakini bersama. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu contoh 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau di keyakinan kelas itu namanya tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas kita membuatnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu maksudnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu maksudnya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kita jadi kalau antre itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kita berlatih untuk bersabar. Gunakan masker. Kenapa? Untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya karena keselamatan dan keamanan. Di sini saya akan menayangkan beberapa hari yang lalu saya telah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 3. Monggo Bapak Ibu selamat menyaksikan.
Kelasnya selalu bersih. Jadi nanti kalau kelasnya pengen Mbak Ica, kelasnya selalu bersih. Nanti yang menjaga kebersihan kelas itu cuma Mbak Ica atau satu kelas semuanya? Satu kelas. Jadi itu yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti dilaksanakan semua anak kelas 3 dan 1 kelas ini. Paham? Apa
dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Setelah itu, tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Bu Guru dulu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan identitas. Sekarang yang validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, kan? Kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting bagimu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Sekarang yang menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang ditanyakan adalah apa keyakinan kelas kita? Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini saya mempunyai contoh studi kasus 1, yaitu tentang siswa saya yang terlambat sekolah.
Ibu. Sekarang adalah kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sekarang itu yang stimulus respon, yaitu realitas. Realitas adalah kebutuhan kita sama, tapi kalau di teori kontrolnya ada realitas adalah kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulusnya model berpikir menang atau kalah, teorinya model berpikir menang-menang. Begitu. Sekian presentasi tentang diseminasi budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata, dalam penyampaian materi. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua. Cukup sekian.